Aku baru baru buka grup kelas. Ternyata besok kita ada mata kuliah tentang filsafat pendidikan. Menurut pemahaman kalian, apa sih yang disebut dengan filsafat itu sendiri? Oh, kalau aku sendiri ya, filsafat tuh kayak filosofi nggak sih, kayak kehidupan kita. Nah, kalau filsafat pendidikan itu lebih mengarah ke kayak gimana cara kita sebagai pendidik gitu. Kalau menurutmu? Ya saya setuju juga sama sedikit menurut aku ya. Karena memang filsafat itu adalah hakikat atau ilmu yang mempelajari suatu masalah. Ya, jadi buat mungkin pembelajaran kita besok nanti mungkin ada hubungannya dengan apa yang kita bahas sekarang. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sendiri, filsafat pendidikan itu lebih ke kayak pembentukan karakter kita nih. Kan kita sebagai seorang calon pendidik, jadi kita diajarkan untuk mempunyai karakter yang baik gitu supaya kita dapat mendidik anak-anak murid kita ke depannya. Bisa jadi sih. Mungkin kita coba cari dulu nggak sih, kita search dulu nggak sih apa itu filsafat? Ya, supaya lebih Ya, mendalami kan. Soalnya kan besok kita juga masuk kuliahnya kan. Ya. Nih, kamu udah dapat belum? Aku lagi nyari tentang filsafat pendidikan, tapi kalau yang filsafat sendiri itu yang aku dapat tuh, filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu secara mendalam dan rasional. Jadi menurut pendapat aku ya, yang aku dapat di sini tuh filsafat tuh ilmu yang mempelajari segala sesuatu secara mendalam. Jadi kita mempunyai suatu ilmu dan kita pelajari ilmu itu secara mendalam supaya kita mendapat filsafatnya sendiri. Iya. Menurut aku sih gitu ya definisi filsafat. Kalau di sini kalau mengenai filsafat pendidikan ya aku juga udah nyari nih. Filsafat pendidikan tuh merupakan terapan yang mempelajari hakikat, tujuan, metode, dan juga makna pendidikan secara kritis dan komparatif. Maksudnya itu kayak kita tuh menerapkan metode atau pandangan filsafat itu seperti metafisika, etimologi, sama etika untuk memecahkan masalah pendidikan. Coba kamu bisa ngertiin nggak gimana? Kayak etika gitu, filsafat itu. Kalau menurut saya sendiri, filsafat itu kan tadi tentang etika gitu. Berarti di dalam filsafat itu sendiri kita diajarkan untuk bagaimana cara kita memperlakukan orang lain gitu. Contohnya ketika kita berhadapan dengan dosen, kita tahu gimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita berkomunikasi ke teman sebaya gitu. Ketika kita bertemu dengan orang tua, mungkin kita bisa berbicara dengan etika yang lebih baik gitu. Gitu sih menurutku. Berarti maksud dari tujuan filsafat pendidikan ini untuk menekankan adab berarti ya? Ya berarti ya Lebih ke tentang macam mana kita beradab kepada murid atau guru gitu. Menarik juga ya mata kuliahnya. Ya, Masih dipikir. Tetapi walaupun filsafat pendidikan itu yang kita cari kan sebenarnya itu satu. Tetapi sebenarnya filsafat pendidikan itu juga membahas tentang hakikat manusia dan terus tujuan pendidikan, peran pendidik dan nilai pengetahuan dalam moral. Jadi menurut aku sih memang pelajaran itu lebih kita mendalam mempelajarinya itu. Nggak seperti kita mempelajari metode-metode biasa. Itu kita mempelajari tentang bagaimana cara kita menjadi pendidik yang berintegritas mantap gitu. Tapi menurut kalian apa yang terjadi gitu jika kita itu sebagai calon pendidik atau jika ada seorang guru yang ada di sekitar kita tapi dia sendiri nggak paham gitu tentang filsafat pendidikan itu? Menurut saya ya, menurut aku sih kalau seperti itu karena sekarang tuh mereka hanya belajar tapi tidak menerapkan. Karena sebenarnya tuh kalau kita bedah betul-betul filsafat pendidikan ini, kalau kita pelajari biasa aja itu mah
gampang aja kan. Iya. Kita cuman top pelajari, tapi penerapannya itu yang tidak ada. Makanya banyak kasus-kasus sekarang mereka kurang bisa mengimplementasikan tentang sistem pendidikan ini. Aku juga bingung nih, filsafat ada hubungannya nggak sih sama Pancasila? Kan Pancasila juga lebih spesifiknya kayak ke etika dan lain-lain. Kalian ada ini nggak? Nah itu juga tuh boleh juga. Kalau nggak searching aja dulu Iya, untuk mencari. Boleh. Bentar ya. Iya. Udah dapat belum? Aku udah dapat nih dari Coba. sumber yang aku cari ini dijelasin bahwa hubungan filsafat itu sendiri dengan Pancasila dalam dunia pendidikan itu sangat erat gitu. Karena kan karena Pancasila itu berfungsi sebagai landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Intinya tuh filsafat itu memberi dasar pemikiran tentang tujuan pendidikan, hakikat manusia dan nilai kebenaran. Kalau sedangkan Pancasila itu sendiri lebih ke menjadi filsafat bangsa yang mengarahkan sistem pendidikan itu sendiri agar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Berarti kalau diterima dari penjelasan itu antara filsafat pendidikan dengan Pancasila itu apakah berhubungan langsung atau memang Pancasila itu khusus untuk filsafat Pancasila, pendidikan atau memang berhubungan gitu dari Pancasila menuju pendidikan? Menurut aku berhubungan ya, tapi nggak tahu deh, coba kita cari dulu biar kita lebih paham nggak sih. Aku udah nemu nih dari sumber yang aku dapat, hubungannya itu kalau Pancasila itu merupakan hasil pemikiran filsafat yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kalau penjelasan singkatnya nih, filsafat itu membahas nilai, kebenaran, tujuan hidup dan hakikat manusia. Sedangkan Pancasila itu berisi nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia. Jadi pendidikan itu memakai Pancasila sebagai arah berpikir dan pedoman dalam menentukan tujuan, metode, dan pembentukan karakter peserta didik. Intinya hubungannya itu seperti kalau filsafat itu sumber pemikiran, Pancasila itu filsafatnya bangsa, kalau pendidikan itu penerapan dari nilai filsafat, dan kalau Pancasila penerapan nilai filsafat Pancasila dalam kehidupan nyata. Oh, berarti mereka saling berhubungan ya tentang Iya. Kalian mikir gak sih gimana cara kita gimana caranya kita agar mendidik anak? Nah, kita kan juga bakal menjadi guru pendidik juga kan. Bagaimana cara kita agar menghandle anak-anaknya? Mungkin dengan berhubungan dengan mata kuliah kita ini, kita juga bisa kepikiran menerapkannya itu gimana. Menurut aku ya, kalau tentang filsafat pendidikan ini kan kita ditekankan untuk implementasi. Ya. Nah, kalau menurut aku nih, kita mengajari murid itu bukan hanya ilmu saja yang kita ajari, karena murid itu pasti kebanyakan murid itu tidak melihat apa yang kita ajarkan, tetapi kepada perilaku kita. Jadi supaya murid itu bisa mencontoh yang baik, kita juga harus menerapkan perilaku kita yang baik. Jadi murid-murid ini bisa mencontoh kita dengan perilaku yang baik dan menanamkan filsafat pendidikan di situ. Kalau menurut aku sih, cara kita sebagai calon pendidik itu kita dapat melakukannya dari beberapa hal ya. Yang pertama tuh kita bisa menanamkan tujuan hidup dan nilai gitu. Anak itu harus belajar gitu. Kenapa mereka harus paham gitu. Bukan cuma untuk nilai, tetapi juga bagaimana cara mereka memanusiakan manusia lain. Gitu. Setelah itu kita juga seperti yang dibilang Pak Ceri tadi, kita itu harus mendidik mereka dengan memberikan teladan gitu. Contohnya itu ketika kita membuat aturan di kelas gitu, kita membuat aturannya itu seperti sebagai anak murid kalian tak boleh telat gitu. Padahal sendiri kita sebagai gurunya telat gitu. Jika kita mencontohkan yang buruk, maka anak-anak itu tidak akan mau gitu. Jika kita ingin mereka ke arah yang lebih baik, maka kita harus melakukannya terlebih dahulu. Setelah itu kita juga harus melatih mereka berpikir kritis gitu. Kita harus membiasakan mereka itu bertanya seperti mengapa gitu dan bagaimana,
bukan hanya memberi mereka sekedar hafalan. Kalau menurut saya. Berarti itu ya kita tetap aja poinnya kita sebagai contoh Iya. murid-murid tersebut. Tetapi kita juga harus menghargai anak ini dan harus memanusiakannya gitu. Ketika nanti anak itu salah, itu kita tidak boleh langsung mengasih statement kalau dia itu salah gitu. Kita itu harus memberi pengertian gitu, apa yang harus dia lakukan gitu. Biar nanti ketika dia melakukan kesalahan yang sama, dia mencoba memperbaikinya gitu. Gimana sih cara misalnya kayak ada anak-anak yang sedang bertengkar nih, kita sebagai guru nih, gimana cara kalian menerapkannya itu, gimana cara melerai lah gitu? Kalau saya sendiri gitu, ketika nanti saya menemukan dua murid yang bermasalah di kelas saya itu, saya bakalan coba bertanya apa secara personal gitu, kenapa mereka bisa bertengkar gitu. Kita itu tidak boleh langsung ngasih statement kalau mereka itu salah gitu, langsung menjatuhkan gitu, tapi kita menerima gitu, kenapa mereka bisa melakukan itu. Mungkin saja kan mereka ada masalah di rumah gitu, makanya mereka cari masalah dengan teman-temannya. Kayak kurang perhatian itu dari orang tua gitu. Oh iya, setuju sih. Kalau menurut aku sih, kalau kita membicara tentang perselisihan itu ya, itu terkadang ya mungkin antara kita ya sama kaum lelaki ini kan sering berselisih juga kan. Iya, betul. Mungkin apalagi kalau sama anak SD itu kompleks pasti mereka kan. Asal ada misalnya nih, aku main sama anak A, nah yang C ini nggak terima aku main sama anak A, bisa-bisa berkonflik. Jadi itu kalau kita di posisi untuk melerai, betul kata yang dikatakan hari tadi, yaitu memahami dulu akar masalah ini. Karena kita kalau anak SD itu kita berpihak ke satu pihak, mereka bakalan hancur nanti. Karena anak SD itu nggak seperti kita yang berpikir rasional. Anak SD itu hanya berpikir, oh bapak ini malah mendukung dia, saya tidak didukung. Jadi kita memahami akar masalah, ketemukan mereka berdua, kita selesaikan baik-baik dan berbicara baik-baik. Mungkin itu sih bagi aku. Ya, lagian kan susah juga kan, kita sebagai calon pendidik nih bakal mengajarkan anak-anak yang apa ya, yang berbeda-beda gitu. Ya. Apalagi mereka juga kadang bandel kan, kita juga susah mengendongnya. Ya. Itu masuk juga sih dalam mata kuliah kita kan tentang etika juga Ya, sih. etika. Kalian ada nggak yang mau dicari gitu tentang yang berhubungan lagi dengan Yang berhubungan dengan filsafat pendidikan gitu, biar nanti kalau kita ketemu sama bapaknya itu kita mudahkan, minimal kita punya dasarnya gitu, apa yang mau dipelajari besok gitu kan. Kita searching dulu ya. Betul, lebih mendalam dulu nggak sih kita cari. Iya. Tapi aku setuju juga sih tadi kan mengenai karakter peserta didik juga kan cukup berbeda. Kita juga kan nggak bisa nih berubah dia dari dia tingkah lakunya dia ekstrovert. Kita kan nggak bisa mengubah dia jadi anteng di kelas yang dia berisik. Kita juga harus bertahap nggak sih? Iya. Gimana caranya biar dia bisa tenang gitu? Gimana caranya mengubah etika dia? Nah itu juga harus kita pikirin nggak sih? Ya betul. Kalau soal itu memang itu menjadi tanggung jawab pendidik ya untuk melakukan perubahan itu sendiri, walaupun terkadang anak itu yang ngeyel namanya anak SD kan. Susah juga kita mau mengasih tahu secara langsung, tapi itu memang menjadi tanggung jawab kita. Nah berhubungan dengan itu juga sepertinya itu filsafat pendidikan itu tidak hanya di situ saja. Filsafat pendidikan ini menurut yang aku cari itu dia tuh lebih mengarah kepada
menekankan ke agama juga, karena filsafat itu menekankan kita untuk berlaku mulia, akhlak laksana, akhlak karimah juga. Jadi mau tak mau kita harus terjun juga ke dalam dunia peragamaan. Iya betul. Soalnya saling berhubungan juga. Kan? Iya, saling berhubungan juga. Kan kita pernah mendengar nih kalau guru itu katanya pilar pendidikan. Tapi mengapa kesejahteraan guru di Indonesia ini masih rendah menurut kalian gimana? Kalau kita berbicara tentang kesejahteraan guru ya, itu tuh lebih mengarah ke sisi politik sih sebenarnya. Karena kan kesejahteraan berarti menyangkut gaji kan. Tapi sebenarnya tuh kalau kita namanya guru itu kan namanya pendidik. Jadi tidak, walaupun gaji kita kecil, seharusnya kita tidak boleh berkecil hati. Kalau kita misalnya ini juga penting nih. Kenapa pentingnya filsafat pendidikan? Dikarenakan tujuan guru itu adalah tujuan yang mulia. Jadi untuk menggapai tujuan yang mulia itu kita bukan mengharap pada gaji sebenarnya, tetapi kepada apa yang kita berikan kepada murid. Nah, fenomena sekarang itu guru lebih mengharap pada gaji. Malahan ada kasus di mana guru itu tidak mengajar anak dengan betul, tetapi dia cuma mengharap gaji per bulannya yang lancar. Menurut saya seperti itu sih. Kalau kita membahas tentang gaji sebenarnya itu masalah politik. Tapi yang aku tekankan di sini, yang bisa tekankan di sini itu tentang bagaimana tugas mulia kita itu jangan terhambat cuma gara-gara gaji. Iya. Tapi kan kau bilang tadi tidak boleh ini terhambat. Tapi sebagai apa nih? Kan kita sebagai cowok nih nanti bakalan jadi seorang guru. Tapi tidak mungkin kan kalau kita sebagai honorer tidak punya gaji, gimana cara kita menghidupi keluarga kita sendiri gitu? Ya jangan jadi guru. Itu kuncinya. Karena seperti yang saya bilang tadi, guru itu ada tugas yang mulia. Walaupun tidak terlalu sama gender sebenarnya guru. Mau laki-laki mau perempuan tetap namanya adalah tugas yang mulia. Jadi kalau misalnya kita mikir gaji, nggak usah jadi guru. Ya, Jadi kita PT. berarti itu lebih ke kemauan kita aja nggak sih? Nah, ya. Kalau kita misalnya mau menjadi guru emang karena kemauan dia kita sendiri aja, bukan karena mikirin gaji atau kedepannya kayak gimana. Ya. Nah, itulah peran filsafat pendidikan di sini. Ya. Untuk bagaimana cara kita di pelajaran ini, bagaimana cara kita untuk menggapai tujuan yang mulia itu tanpa memikirkan terhambat tentang gaji. Itu. Dan malahan dari filsafat ini kita nampak kan, maksudnya tuh macam mana kita menggapai tujuannya, akhlak karimahnya, semuanya tuh mengarah kepada pendidikan. Kalau misalnya mengarah gaji ya realita dunia aja lah. Iya, betul. Tapi kan di sini katanya guru itu harus berkorban gitu. Berarti menurut kalian guru itu tidak berhak gitu untuk hidup layak? Bukan nggak berhak gitu itu kayak. Tetapi kita banyak tadi. Karena kan namanya beda negara beda aturan. Mungkin di negara kita mungkin seperti itu aturannya. Tapi negara lain, bahkan di negara yang pendidikannya maju, contohnya negara Malaysia itu gaji guru aja itu tuh melebihi gaji orang PT. Iya, betul. Per bulan. Karena apa? Karena mereka mempentingkan pendidikan. Nah, bukan tidak layak untuk hidup enak, bukan tidak layak, tapi mungkin peraturan negara kita yang tidak terlalu mementingkan derajat guru dibanding yang lain. Mungkin prioritas negara kita ke yang lain dibanding ke guru. Ya. Tapi balik lagi, kalau kita bahas ini berarti kita kalau memang mau jadi guru ya itu harus kekeh sama tujuan mulia kita itu untuk mendidik bangsa kita. Iya, betul. Kalau menurutmu gimana? Ya sama sih, nggak jauh beda juga. Itu kan tergantung di kemauan kita masing-masing. Misalnya kayak aku aja nih, aku maunya dari dulu emang pilihan aku emang mau jadi guru nih. Nah, aku emang harus tekun, emang harus memilih apa yang aku ingin aku tuju gitu. Kalau kamu
mengapa tujuan kamu bisa memilih gitu kalau kamu pengen jadi guru? Kalau menjadi guru itu mungkin pilihan orang tua sih. Tapi Ya, aku ada kebanyakan pertanyaan juga nih. Kan kalau kita lihat tadi katanya kalau jadi guru itu harus siap gitu, menerima gajinya gitu. Berarti kalau hidup guru itu sendiri sudah susah gitu, apakah itu tidak berpengaruh pada pendidikan atau cara dia ngajar gitu? Contohnya makan aja nggak ada di rumah gitu, dia harus pergi ngajar gitu, kan itu bisa berpengaruh terhadap pendidikan itu sendiri. Nah, kalau lagi-lagi kita kembali ke topik semula, yaitu memang kalau bagi yang berumah tangga memang berpengaruh betul. Tetapi ya balik lagi ke negara kita, mungkin negara kita tuh kurang memprioritaskan gaji guru. Tetapi sekarang kan sudah ada namanya program P3K, yaitu pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Dan gaji P3K itu sekarang itu sekitar 43 juta lah. Dan 43 juta itu mending lah untuk sudah bisa untuk menghidupi keluarga, walaupun tidak tinggi-tinggi amat. Dan balik lagi kalau kita memang ngincar gaji, ya jangan jadi guru. Karena guru itu rela berkorban demi nusa, bangsa, dan agama. Tadi kan kita membahasnya tentang gurunya, bagaimana kalau kita membahasnya tentang siswanya? Ya. Tadi kan dibilang kalau jika semua siswa itu diperlakukan sama, tapi apakah itu adil bagi mereka yang mempunyai kemampuan berbeda? Kalau memiliki kemampuan, Kita harus memperlakukan mereka sama, tapi kemampuan mereka itu berbeda gitu. Apakah itu adil nggak? kalau misalnya dalam mata pembelajaran kan setiap siswa itu punya skillnya masing-masing. Misalnya ada yang jago menggambar, ada yang jago hitung-hitungan. Kalau misalkan kalau misalkan kita lebih memprioritaskan ke dalam hitung-hitungan, padahal siswa yang lain ini tidak terampil dalam hal itu kita tidak boleh memaksakan. Jadi tuh setiap siswa juga punya keahlian masing-masing dan bidangnya masing-masing. Jadi kita tuh sebagai calon pendidik kita tuh harus kayak mengayomi lah, jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa digapai gitu. Jadi kayak misalnya tergantung passion juga. Kalau maunya emang keahliannya dari itu, kita juga harus mengikuti kemauan siswa itu sendiri. Kalau kalian gimana? Kalau bagi aku sih kemampuan yang berbeda ya. Kemampuan berbeda ini kemampuan seperti apa dulu nih? Kepintaran kah atau keaktifan kah? Contohnya nih anak ini kemampuannya berbeda. Contohnya dia lebih pandai di bidang matematika gitu. Ada yang satu lebih pandai di bidang nyanyi atau nari gitu. Tapi di Indonesia ini sendiri penilaiannya itu sama gitu. Jadi seperti itu. Penilaian sama ya. Mungkin karena kita nih namanya PGSD ini kan guru umum kita ya kan. Jadinya guru umum itu sebenarnya harus menguasai semua bidang. Tetapi walaupun dalam menguasai semua bidang kita kalah skill dibanding guru yang memang menguasai bidang itu, contohnya matematika memang. Nah, kalau misalnya kita bagi saya ya, apabila kita menemukan siswa yang memang siswa A ini bakatnya matematika. Nah, alangkah bagusnya untuk penilaian itu. Kalau untuk penilaian semuanya itu kita tidak bisa melihat dia aja, karena kita guru umum, kita sudah lihat semuanya. Tetapi kita bisa memberikan masukan kepada dia untuk kalau mau bagus mendapatkan nilai, coba kamu training lagi ke guru matematika yang memang bidang matematika untuk memperdalam ilmunya tersebut. Kalau aku sih gitu. Kalau mendapat sendiri itu nah, kita coba cari lagi hasil, kita ulik lagi tentang filsafat itu tentang apa aja. Kita jangan fokus ke ke dalam pendidikan lah. Cara kita mengajar itu jangan terfokus. Kita coba cari yang lain. Apakah ada? Coba. Mungkin kita nggak usah lihatnya itu dari
kan kita udah ngebahas nih tentang kita cara mengajar, cara mendidik dan perilaku siswa tersebut. Nah, kita mengarahnya mungkin lebih ke kuliah kita gitu. Kuliah kita mungkin belajarnya seperti apa, proses pembelajarannya, mungkin kita bisa ngulik-ngulik juga. Iya. Atau gimana kalau kamu aja yang nyari gitu, siapa tahu kamu lebih paham gitu, baru nanti kita bahas. Boleh sih. Terus bagian ini kan Tapi kalau filsafat ini bukannya lebih ke apa ya, makna nggak sih, makna di dalam suatu pembelajaran gitu, makna. udah berapa menit mas? 10 lagi santai. Setelah yang kuliah-kuliah ini emang ini ya, kayak mata kuliah ini kayak keseharian kita tuh juga termasuk ke mata kuliah kita ini. Tentang filsafat, tentang keseharian kita dalam berkuliah. Coba kita cari lagi lebih spesifik. Filosofi. Buka di buku itu. Buka di buku. Buka buku yang bapak. Oh ini aku juga nyari di website ini. Disiplin ilmu dan pengetahuan. Jadi di sini aku nyarinya nih, katanya filsafat itu disebut sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu banyak pula orang yang menganggap bahwa filsafat adalah ilmu yang paling istimewa dan juga menduduki tempat paling tinggi di antara seluruh ilmu pengetahuan yang ada. Terlebih lagi banyaknya kepercayaan bahwa filsafat hanya dapat dipahami oleh orang-orang jenius. Ini seru sih kalau kita ngulik-ngulik lagi. Ya sih, memang kalau memang kita bahas tentang filsafat itu memang kalau makin dalam kita terjun semakin seru pembahasannya. Iya, setuju. Dikarenakan memang filsafat itu memang ilmu yang tinggi dibanding ilmu lain, karena memang membuat pembahasan tentang sesuatu yang dalam. Nah, di sini nih aku juga dapat nih, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan maksudnya ini pas kita belajar filsafat ini apa itu tujuan kita? Dan menurutku di sini sih kan kita kan filsafat yang kita pelajari ini kan mengarah kepada integritas Islam kan. Jadi tujuan pendidikan di sini itu adalah melahirkan insan yang memadukan antara iman, ilmu dan amal. Yaitu insan kamil, yaitu tujuan pendidikan filsafat yang aku ketemu ini itu bagaimana cara kita bisa memadukan antara iman, ilmu dan amal. Orientasi ini mengambil bentuk ganda, ubudiyah sebagai pengabdian vertikal kepada Allah dan khalifah sebagai pengelolaan amanah sosial.
Kedua orientasi inilah yang memberi arah bagi keputusan kurikuler, pedagogis, dan evaluasi di sekolah dasar. Nah, ini yang aku cari-cari juga, ini merupakan pengertian filsafat pendidikan. Aku baca aja ya kepada semua ya. Boleh. Kita sama-sama lebih ngerti aja nggak sih? Nah, ini filsafat pendidikan adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang pendidikan. Ini melibatkan refleksi kritis tentang tujuan pendidikan, prinsip yang menggerakkan pembelajaran, dan dampaknya pada masyarakat, perkembangan individu dan juga masyarakat. Filsafat pendidikan ini juga membantu individu memahami esensi dan juga prinsip-prinsip yang mendasari sistem pendidikan. Jadi ini juga ada pemahaman yang mendalam seperti berpikir kritis, perbaikan praktik pendidikan, pengaruh pada kebijakan pendidikan. Ini semuanya udah kita bahas nggak sih? Iya, udah. Nah, ini yang terakhir nih, ada ruang lingkup filsafat pendidikan. Ruang lingkupnya itu ada tujuan pendidikan. Salah satu aspek utamanya tuh melibatkan pertanyaan tentang apa yang seharusnya dicapai melalui pendidikan. Apa itu mengembangkan kemampuan akademik, moral, dan juga keterampilan praktis. Yang kedua tuh ada pembelajaran. Seperti pendidikan dilakukan metode pembelajaran yang efektif dan hubungan antara guru dan siswa. Jadi model pembelajaran apa sih yang kalian bakal terapin dalam kalian belajar? Kalau bagi aku sih model pembelajarannya yang terpikirkan sekarang bagi aku itu pembelajaran langsung kepada murid, itu guru menerangkan, murid mencerna, terus kita menjelaskan secara langsung kepada murid. Jadi murid bisa memahami apa yang kita pelajari, apa yang kita ajar, dan kita juga bisa memahami apa yang murid pahami dari ajaran kita. Oh iya. Dan juga banyak juga nggak sih kayak cara-cara sistem kita mengajar sebagai guru, apalagi kita mengajar sebagai guru SD kan. Kita tuh biar siswa nggak mengantuk dan tetap fokus dalam pembelajaran tuh banyak juga kita kayak sambil bercerita, biar siswanya juga ikutan fun kan. Ya, lainnya ada nilai-nilai dalam pendidikan. Ini merupakan pertanyaan tentang etika, itu udah kita bahas juga. Ini yang lebih menarik, ada peran pendidikan dalam masyarakat. Filsafat pendidik juga merenungkan peran pendidikan dalam masyarakat. Ini termasuk pertanyaan tentang apakah pendidikan seharusnya menjadi alat sosial yang membentuk individu atau hanya menyediakan pengetahuan. Gitu ya. Setelah yang kita ketahui, mungkin kita juga udah mulai paham nggak sih basicnya kayak gimana, dan kita untuk kedepannya, untuk kita berkuliah mungkin kita lebih mengerti juga, lebih masuk apa yang disampaikan dosen kita nanti. Ini membantu banget sih kalau kita mempelajarinya lebih awal, apalagi dengan filsafat ini juga baru nggak sih kita dari semester 1 lanjut ke semester 2 kan melihat ada mata kuliah filsafat nih, kita asing kita dengarnya. Nah, mungkin coba kita pikirin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Bahari. Pada diskusi kali ini, kami akan membahas filsafat pendidikan berdasarkan materi yang kami pelajari pada mata kuliah filsafat pendidikan bersama Profesor Dr. Andes Sahrial MED PhD. Filsafat pendidikan penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah, tujuan, dan nilai dalam proses pendidikan. Pendidikan tidak hanya tentang menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk cara berpikir, berkarakter, dan tanggung jawab manusia. Sebagai calon pendidik, memahami filsafat pendidikan membantu kita melihat bahwa belajar bukan hanya sekedar mengejar nilai, melainkan proses memanusiakan manusia dan mengembangkan potensi mereka secara utuh. Untuk memperkaya diskusi ini, telah hadir bersama saya Hasbiah Sidiki dan Muhammad Paceri Pratama. Dan Paceri dan Hasbi akan berbagi pandangan mereka tentang filsafat pendidikan. Baik, sekarang kita mulai. Hasbi, menurut kamu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan filsafat pendidikan itu sendiri? Filsafat pendidikan Islam itu merupakan dasar atau landasan pemikiran dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Artinya pendidikan diarahkan agar tujuan, isi, metode, sampai evaluasinya sesuai dengan ajaran Islam.
Nah, yang menarik, pendidikan Islam tidak boleh lepas dan dari nilai adab, amanah, kejujuran, dan juga keadilan. Jadi sejak awal pendidikan itu sudah berbasis nilai yang netral. Berarti kalau kita tarik ke kondisi sekarang, pendidikan itu seharusnya bukan hanya soal pintar atau tidak pintar ya? Ya, kalau pendidikan hanya mengejar hasil akademik, tapi nilai diabaikan, maka tujuan utamanya tidak dapat dicapai. Nah, pertanyaan besarnya itu, apakah nilai masih jadi fondasi utama dalam pendidikan? Nah, itu yang menjadi pintu masuk kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu hakikat manusia dalam Islam. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk berfitrah. Manusia juga punya potensi akal, qalb, nafs, dan ruh. Selain itu, manusia juga memiliki tanggung jawab atau takdir. Artinya manusia bukan hanya makhluk belas kasihan. Jadi pendidikan itu tidak boleh mengabaikan tanggung jawab dan moral manusia. Pendidikan juga membantu manusia untuk menggunakan kebebasan dengan benar. Kalau menurutku ini sangat penting, karena kalau pendidikan hanya melatih kecerdasan tetapi tidak membentuk kesadaran moral, manusia akan salah arah. Menarik, berarti pendidikan seharusnya membantu fitrah manusia berkembang, bukan menekannya. Ya, lingkungan pendidikan seperti guru sangat berperan. Guru bukan cuma menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan. Nah, betul itu. Terkadang justru sifat guru itu yang lebih diingat para siswa daripada isi pelajaran tersebut. Sekarang kita masuk ke tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam itu adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan juga beramal soleh. Nah, tujuan akhirnya adalah melahirkan ihsan kamil. Pendidikan juga diarahkan agar manusia mampu menjalankan dua peran, yaitu sebagai hamba Allah, ubudiyah, dan sebagai khalifah di bumi. Kalau kita lihat realitas pendidikan sekarang, apakah tujuan itu menurut kalian sudah tercapai di lingkungan kita ini? Baiklah, kalau menurut saya sebagian iya, tapi banyak juga yang belum, karena orientasi pendidikan seringkali berhenti di nilai dan ijazah. Padahal dalam Islam belajar itu bagian dari ibadah, jadi prosesnya juga harus bernilai ibadah. Berarti sukses dalam pendidikan Islam itu bukan cuma lulus, tetapi juga bagaimana cara kita dapat berakhlak dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Nah, dalam Islam ilmu tidak bebas dari nilai. Ilmu bersumber dari wahyu, akal, dan juga pengalaman kita. Karena itu, menuntut ilmu adalah kewajiban, tapi juga harus kita sertai dengan adab. Ini penting karena sekarang kadang ilmu itu hanya dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya, itu betul sekali. Karena tanpa adab, ilmu bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, pendidikan Islam sangat menekankan tentang membentuk perilaku. Ini juga menjawab pertanyaan kenapa pendidikan terkadang berhasil mencerdaskan tapi gagal membentuk akhlak itu sendiri. Dari pertemuan 1, kita sudah membahas konsep dasar pendidikan Islam. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu tentang landasan pendidikan Islam itu sendiri. Baiklah, kalau kita berbicara tentang landasan pendidikan Islam, pasti yang pertama kali kita rujuk itu Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena wahyu yang pertama kali turun dalam landasan pendidikan Islam itu adalah Quran surah Al-Alaq 1-5 yang menegaskan bahwa pentingnya membaca dan belajar. Selain itu, di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Berarti pendidikan mempunyai posisi yang sangat tinggi dalam Islam itu sendiri. Nah, ya, dan ini juga menunjukkan bahwa belajar bukan hanya kebutuhan dunia, tapi juga bagian dari agama. Pertanyaannya, apakah pendidikan sekarang masih menjadikan Al-Quran sebagai dasarnya atau ada dasar yang lainnya? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang landasan utama, itu bukan Al-Quran saja, tetapi kita bisa mengambil dari hadis
yaitu salah satu hadis yang paling masyhur di antara kita, hadis tentang menuntut ilmu, yaitu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi orang muslim. Jadi selain Al-Quran, hadis juga menjadi landasan dalam pendidikan Islam. Dan juga Dan ada juga oh ya, ikat ya. ya, Dan ada juga hadis tentang keutamaan orang yang mengajarkan kebaikan. Ini menempatkan guru pada posisi yang sangat mulia. Sayangnya jika kita lihat realita yang ada di sekitar kita, guru itu terkadang hanya dilihat sebagai penyampai materi. tetapi menurut pemikiran para ulama bahwa ilmu ini harus mengintegrasikan antara ilmu dan amal. Jadi sesuatu yang kita pelajari itu, yang membentuk ilmu, itu harus diamalkan, dan itulah yang menjadi titik tumpu pendidikan Islam yang sebenarnya. Ada ilmu dan juga ada amalan. Menurut kalian, kenapa pendidikan sering lebih fokus kepada aspek kognitif? Nah, karena aspek kognitif lebih mudah diukur, sementara akhlak juga memiliki proses yang sangat panjang. Nah, itulah dia. Padahal pemikiran para ulama itu justru dalam pendidikan Islam itu menekankan adanya tanggung jawab moral. Nah, sedangkan pendidikan normatif itu menekankan adanya dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Dan ketiganya ini, dari ketiganya itu Al-Quran, hadis, ijtihad para ulama ini menjadikan pedoman dalam merumuskan yang pertama yaitu tujuan pendidikan, dan yang kedua yaitu metode dan evaluasi pendidikan. Kalau pendidikan kehilangan dasar normatifnya, menurut kalian sendiri apa yang dampak yang ditimbulkan? Menurut saya ya, pendidikan bakalan kehilangan arah dan juga hanya mengejar dunia saja. Nah, dan ini yang relevan dengan kondisi sekarang ketika krisis moral masih terjadi. Kalau kita simpulkan, pendidikan Islam adalah proses pembentukan manusia yang menyatukan iman, ilmu dengan amal itu sendiri. Tujuannya dapat melahirkan insan kamil. Kalau tujuannya seperti itu, ini masih sangat relevan dengan tantangan pendidikan modern yang kita rasakan pada saat ini. Ya, mungkin masalahnya bukan pada konsepnya ya, tapi pada penerapannya. Sebelum kita benar-benar menutup diskusi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan suatu hal dari awal sampai akhir pembahasan. Kita belajar bahwa pendidikan Islam bukan hanya tentang menyampaikan ilmu, tapi tentang membentuk manusia seutuhnya. Manusia tidak hanya berpikir, tetapi juga memiliki arah hidup dan tanggung jawab moral. Betul, dan yang saat ini paling terasa bagi saya adalah bagaimana Islam memandang manusia sebagai makhluk berfitrah. Artinya, setiap orang sebenarnya sudah membawa potensi kebaikan sejak lahir. Namun, potensi itu tidak akan berkembang tanpa pendidikan yang tepat. Karena itu, pendidikan tidak boleh hanya mengejar nilai atau prestasi akademik, tetapi juga harus menumbuhkan adab dan karakter bagi siswa itu tersebut. Saya juga melihat bahwa tujuan pendidikan Islam juga sangat jelas, yaitu membentuk insan kamil, manusia yang seimbang antara iman, ilmu, dan juga amal. Ini penting sekali, karena kalau ilmu tidak dibarengi iman, bisa saja ilmu itu justru disalahgunakan. Jadi, arah pendidikan sebenarnya bukan hanya kecerdasan, tetapi juga kebijaksanaan dalam menggunakan ilmu. Menariknya lagi, dasar pendidikan Islam sendiri sudah sangat kuat. Al-Quran dan hadis bukan hanya menjadi sumber ajaran agama, tetapi juga menjadi pedoman tentang bagaimana manusia belajar, berpikir, dan bertindak. Ini berarti pendidikan yang sebenarnya memiliki pondasi yang tidak mudah goyah, bahkan ketika zaman itu sendiri tergerus. Namun, kalau kita lihat realita yang sekarang sering terjadi, pendidikan Namun kalau kita lihat realita sekarang, sering muncul pertanyaan, apakah pendidikan sekarang itu
benar-benar menjadikan nilai sebagai pondasi moral, karena faktanya kita masih sering melihat adanya fenomena yang kita sebut dengan pengikisan moral, dan itu sering terjadi di antara para pendidik kita saat ini, yaitu terkikisnya kurangnya kejujuran, bahkan hilangnya rasa tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Nah, saya setuju banget nih. Mungkin salah satu tantangan terbesar pendidikan modern adalah menjaga keseimbangan antara kemajuan dan juga nilai. Teknologi berkembang sangat cepat, akses ilmu semakin mudah, tetapi tanpa arahan moral, semua itu bisa kehilangan makna. Disinilah menurut saya landasan pendidikan Islam juga tetap relevan, karena ia mengajarkan keseimbangan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang tidak memisahkan ilmu dari nilai. Belajar bukan hanya untuk menjadi orang sukses, tetapi juga menjadi orang yang dapat bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dan kita sebagai calon pendidik, ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan, karena seringkali peserta didik belajar bukan hanya dari apa yang kita ajarkan, tetapi dari apa yang kita lakukan. Nah, harapannya pendidik ke depan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas, tapi juga generasi yang berakhlak, jujur, amanah, dan juga mampu membawa kebaikan di tengah masyarakat. Akhirnya, dari diskusi ini kita bisa memahami bahwa pendidikan adalah proses panjang untuk membentuk manusia yang akan sadar tujuan hidupnya sebagai khalifah Allah dan sebagai khalifah yang Akhirnya, dari diskusi ini kita bisa memahami bahwa pendidikan adalah proses panjang untuk membentuk manusia yang akan sadar dengan tujuan hidupnya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Terima kasih sudah mengikuti diskusi kami. Semoga pembahasan ini tidak berhenti pada teori saja, tetapi juga dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua tentang makna pendidikan yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.